Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara, dengan saya Edi Mulyadi dari Forum News Network FNN. Saudara, pagi ini kita mau ngomongin soal Profesor Mahfud MD ya, Menko Polhukam RI di era Presiden Jokowi. Ada judul berita ditulis oleh Tempo, itu 1 Mei Sabtu kemarin ya. Mahfud MD minta masyarakat tak sepenuhnya kecewa ke pemerintah yang koruptif. Mahfud MD minta masyarakat tak sepenuhnya kecewa kepada pemerintah yang koruptif. Oke, sip. Anda bagaimana responnya dengan berita ini? Aduh, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD meminta masyarakat tak sepenuhnya kecewa kepada pemerintahan yang dinilai koruptif dan oligarkis. Sebab, kata dia, ada kemajuan dari waktu ke waktu yang terus dilakukan pemerintah. Iya, Cak. Tentu kehidupan demokrasi kita harus terus diperbaiki, tapi kemajuan yang sudah capai juga tak boleh dinafikan. Aduh, mas. Artinya ada kemajuan meski banyak korupsinya. Indonesia ini kaya raya, meski jika dikelola secara koruptif itu manfaatnya tetap banyak oleh rakyat. Apalagi jika dikelola nanti secara bersih dan dari korupsi. Mahfud MD ini profesor ya, profesor bidang hukum. Saya nggak tahu pidana atau apa, tapi bidang hukum. Kalau dia mengatakan masyarakat, kalau dia minta masyarakat jangan terlalu kecewa, piye. Tapi sisi lain dia mengaku pemerintahan yang koruptif, piye deh. Anda punya astagfirullahaladzim. Aduh. Sepertinya kan begini, sama aja dengan mengatakan bahwa rakyat Indonesia, pemerintah itu memang korup, ya kan? Pemerintah itu memang ada dalam genggaman para oligarkis. Oligarki itu kelompok sangat kecil Taipan yang duitnya super banyak. Mereka yang mengendalikan para penguasa pejabat publik kita. Itu diakui oleh Mahfud MD. Mereka dengan uang yang sangat banyak bayar eksekutif, bayar wali kota, bayar gubernur, bayar bupati, bayar anggota dewan, bayar polisi, bayar tentara, bayar hakim, bayar jaksa, bayar presiden nggak? Saya nanya ya, kalimatnya bayar presiden nggak? Kalau yang tadi tuh yang saya bayar tuh saya bilang tuh, bukan nanya, bayar tentara, bayar polisi, ya kan? Bayar anggota dewan, DPR, DPRD, kabupaten, kota, provinsi, bayar hakim, bayar jaksa. Mereka bayar semua. Bupati, wali kota, gubernur, bayar semua. Para oligarki tadi yang punya uang begitu banyak. Bayar presiden juga nggak? Jangan tanya saya yang gitu ya. Nah ini Mahfud akui. Karena hal seperti ini maka para pejabat tadi tidak ada gratis kan. Mereka harus bayar utang kan waktu mau maju jadi anggota dewan, mau maju jadi gubernur, jadi wali kota, jadi bupati. Kan mereka diongkosi semua, dibohiri. Dimodali oleh para Taipan ini. Ya mereka harus bayar dengan konsesi, tambang, hutan, apalagi bayar dengan peraturan, undang-undang, lahir Omnibus Law, lahir undang-undang Cilaka, lahir undang-undang Minerba, revisi undang-undang KPK. Itu kan semua pesanan para oligarkis untuk kepentingan syahwat harta dan kekuasaan para oligarkis tadi kan. Nah ini Mahfud akui bahwa negara ini ada oligarki, di bawah kendali oligarki. Mahfud juga akui bahwa negara ini koruptif, bahwa pejabatnya koruptor, banyak yang korupsi. Tapi di sisi lain dia mengatakan masyarakat jangan terlalu kecewa. Masya Allah, jangan terlalu kecewa karena ada juga kemajuannya. Jadi buat para maling, para rampok, selamat. Para maling dan rampok uang negara, selamat. Kalian dapat endorsement. Wah, bukan endorsement lah, permakluman. Kalian dapat permakluman dari Mahfud MD. Karena Mahfud MD sudah minta rakyat yang kalian korupsi uangnya,
sudah minta rakyat yang kalian rampok hartanya, sudah minta kepada rakyat yang kalian keruk habis sumber daya alamnya, agar rakyat jangan terlalu kecewa dengan pemerintahan yang koruptif dan di bawah oligarkis. Selamat, wahai para penjahat negara. Saudara, ini saya nggak ngerti kenapa seorang intelektual sekelas profesor doktor seperti Mahfud MD begitu nyemplung ke dalam lingkaran kekuasaan, jadi pinjam istilah Rocky Gerung, jadi nggak berfungsi akal sehatnya kali ya. Karena kita rakyat yang bodoh, yang top-topnya paling S1 juga udah pilek-pilek ya. Apalagi S2, S3 kebanyakan saya tambah pilek, saya mampet tuh hidung batuk-batuk. Itu aja nggak masuk akal. Nggak masuk akal nalar sehat kita bagaimana seorang pejabat yang paling berkepentingan, berwenang dalam penegakan hukum, politik dan keamanan, khususnya hukum, termasuk hukum korupsi segala macam, dia paling bertanggung jawab dan paling berwenang. Dia bisa mengatakan masyarakat jangan terlalu kecewa terhadap pemerintahan yang koruptif. Bos, ini betul-betul mengganggu akal sehat. Ini betul-betul mengganggu nalar sehat rakyat yang waras. Astagfirullahaladzim, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Padahal ya, ini pernah tahun 2020 Mahfud MD itu dari JPNN ya, Jawa Post News Network. Mahfud MD mengakui indeks persepsi korupsi Indonesia 2020 terparah. Mahfud mengakui indeks korupsi Indonesia 2020 terparah, paling parah saudara. Diakui. Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Menko Polhukam Mahfud MD sudah menduga sejak lama bahwa indeks persepsi korupsi IPK Indonesia pada 2020 akan turun dari tahun sebelumnya. Menurut Mahfud ada dua hal yang melatar belakangi kemerosotan, yaitu Undang-Undang KPK dan penyunatan hukuman yang dilakukan Mahkamah Agung MA kepada sejumlah koruptor. Jadi Mahfud juga ini berita tahun 2021, 28 Januari 2021 ya. Di bawah tulisan terparah. Di bawah tulisan terparah itu ada 21 Januari 2021. Jadi dia mengaku bahwa indeks korupsi, persepsi korupsi kita turun itu karena dua hal. Satu, revisi Undang-Undang KPK. Dua, karena MA banyak menyunat vonis bagi para koruptor yang sudah diputuskan oleh pengadilan tingkat di bawahnya. Jadi bagaimana mungkin di satu sisi dia mengakui indeks korupsi terparah, tapi di sisi lain dia mengajak meminta kepada rakyat Indonesia untuk tidak terlalu kecewa. Mas, Cak Mahfud, sampean itu gini loh. Seperti sampean, kantong sampean itu sampean tahu, kantong sampean dirogoh, diambil. Lalu ada saya, Edi Mulyadi, mengatakan, Cak Mahfud, sampean jangan terlalu kecewa ya. Kantong sampean dirogoh, dicopet, diambil, dirampok dompet sampean. Tapi jangan terlalu kecewa ya sama yang ngerampok, sama yang nyopet. Kan begitu, bos. Dan itu yang sampai ucapkan itu jauh lebih parah, nggak masuk akal, nggak terima akal sehat, nalar sehat. Karena sampai tunjukkan kepada rakyat Indonesia agar jangan terlalu kecewa kepada pemerintah Indonesia, penguasanya yang koruptif dan di bawah kendali oligarki. Dan ini profesor doktor loh, top banget kan. Lalu ada lagi, masih saya mau bicara soal dia aja. Dari kompas.com, ini ada 10 Januari 2020, agak lama tapi masih dia juga yang ngomong. Judulnya begini, Mahfud MD gebuki semua yang korupsi. Top nggak? Top Marco top nggak tuh? Gebuki semua yang korupsi. Gebuki semua yang korupsi. Gebuki. Ya. Jadi kalau sampean mengatakan indeks korupsi, persepsi korupsi kita paling parah 2020 karena revisi Undang-Undang KPK yang kemudian ternyata segera diikuti dengan SP3 buat Samsul Nur Salim, koruptor besar BLBI kita. Ya, itu penyebabnya menurut Anda.
Kemudian penyebab lain, indeks persepsi korupsi kita turun melorot parah. Itu karena MA, Mahkamah Agung, banyak menyunat, memotong vonis buat para koruptor yang sudah ditetapkan oleh pengadilan-pengadilan di bawahnya. Anda akui itu. Kemudian Anda mengatakan dalam berita ini gebuk semua koruptor. Loh, tiba-tiba sampai nanti ngomong jangan terlalu kecewa, masyarakat jangan terlalu kecewa terhadap pemerintahan yang koruptif karena ada sisi baiknya. Ya iyalah bos, semua itu ada sisi baiknya. Enggak semua hitam legam. Penjahat paling besar pun ada sisi baiknya. Mungkin suatu saat dia bisa ngasih makan kucing yang kelaparan di pinggir jalan. Padahal dia pembunuh berdarah dingin. Banyak korban manusia yang dimutilasi, dibunuh dengan tanpa mengedipkan mata. Ada semua itu, ada semua sisi baiknya. Cak Mahfud, ada gitu loh. Pemerintah yang sangat koruptif ini pun, yang dibawa kendali oligarki para taipan hitam ini pun, ya, taipan hitam itu bukan kulitnya hitam, maksudnya hitam otaknya, hitam hatinya, hitam perilakunya gitu loh. Ya pasti ada juga pemerintah sisi baiknya. Pemerintah masih memberikan dana sosial, bantuan sosial walaupun dikorupsi oleh Menteri Sosial, itu kan sisi baik juga, ya kan? Adalah. Semua ada Cak Mahfud, tapi itu tidak menjadi excuse, tidak menjadi pembenaran, pemakluman bahwa kita rakyat tidak boleh marah terhadap para koruptor, bahwa rakyat tidak boleh kecewa kepada para koruptor yang tanda kutip dilindungi oleh kekuasaan karena kekuasaannya dibayari, diongkosi, dibohiri oleh para koruptor tadi. Masya Allah. Ini masih bicara soal Mahfud MD. Hari ini edisi Mahfud MD aja ya. Bayangin ada berita di IDN Times. Mahfud MD ajak masyarakat lawan ketidakadilan dan korupsi. Koruptor benci kok ke koruptor lainnya. Iya, Mahfud MD ajak masyarakat lawan ketidakadilan dan korupsi. Waduh, top. Gagah perkasa sekali seperti panglima perang di medan juang, di medan tempur. Di medan tempur ya, di pertempuran bukan pertamburan. Jadi nyasar ke sini. Mohon maaf. Patah. Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Menko Polhukam Mahfud MD mengajak masyarakat tak saling membenci karena berbeda agama. Bagus, setuju banget. Ia menyebut semua agama pasti mengajarkan kebaikan. Bagus, setuju banget. Menurutnya yang harus dilawan adalah ketidakadilan. Yes. Selain itu yang harus dilawan adalah korupsi. Agama apapun pasti setuju melawan ketidakadilan. Yang harus kita lawan adalah perilaku korupsi. Bahkan orang yang korupsi juga benci terhadap koruptor lainnya. Mungkin kalah saingan ya, kalah banyak dan sebagainya. Ujar Mahfud ketika melakukan silaturahmi dengan tokoh agama dan masyarakat di Makodam 5 Brawijaya, Jawa Timur, Kamis 18 Maret 2021. Seperti dikutip dalam keterangan tertulisnya. Dikutip dalam keterangan tertulis ya. Jadi ini sudah ditulis, sudah dibaca ulang, sudah diedit seperlunya. Kalau keliru, kurang pas, sudah diganti, dibenerin. Jadi tidak ada lagi kata kesleo lidah. Tidak ada lagi kata keselip lidah, salah omong. Tidak lagi karena maksud saya bukan begitu, bukan. Ini keterangan tertulis. Agama apapun pasti setuju melawan ketidakadilan. Yang harus kita lawan adalah perilaku korupsi, kata Mahfud MD. Gecak. Sampean itu mencela-mencela ya di sisi yang lain. Sampean ngaku indeks persepsi korupsi Indonesia 2020 terparah. Cus. Di sisi yang lain sampean juga bilang masyarakat sampean mengatakan gebuki semua koruptor. Gebuki semua koruptor. Di sisi yang lain lagi sampean mengajak agar masyarakat melawan ketidakadilan dan korupsi. Itu artinya satu, Mahfud MD mengaku ada ketidakadilan. Banyak ketidakadilan di negeri ini, ya kan?
hukum tajam ke bawah, tumpul ke atas. Hukum sangat tajam kepada para oposan, orang-orang yang kritis, tapi lemah lunglai kepada penguasa, istana, dan gerombolannya, ya kan? Abu. Mau contoh ya paling klasik dan fenomenal ya. Itu soal prokes, COVID. Bukan kata saya. Ada 2 orang ahli epidemi yang disebut epidemiolog, satu dari UI, satu dari Pajajaran, yang satu bahkan ketua Ikatan Ahli Epidemiologi Indonesia, mengatakan bahwa kerumunan yang dibuat Jokowi di Maumere NTT itu melanggar prokes dalam sidang Habib Rizik Syihab. Padahal 2 orang ahli ini didatangkan sebagai saksi ahli dari pihak jaksa penuntut umum. Ketika Habib Rizik bertanya kepada keduanya, apakah virus tidak terlalu berpengaruh kepada kerumunan yang dilakukan pejabat? Tentu saja ini pertanyaan yang menyodok betul-betul akal sehat dan hati nurani semua manusia yang hidup, gitu ya. Kedua pakar epidemiolog itu mengatakan tidak, virus tidak mengenal pejabat atau rakyat kecuali tingkat kekebalan tubuhnya masing-masing berbeda. Mau pejabat mau rakyat sama dihajar oleh virus. Yang membedakan bukan jabatannya tapi kekebalan tubuhnya. Dan kembali kesimpulan tadi bahwa kata 2 ahli tadi yang didatangkan oleh pihak jaksa penuntut umum bahwa kerumunan yang dilakukan oleh Joko Widodo di Maumere adalah melanggar protokol kesehatan. Dan Anda tahu, Cak Mahfud, wahai rakyat Indonesia semuanya juga, itu bukti yang terang benderang bagaimana hukum tajam ke bawah, tumpul ke atas. Hukum tajam, sangat tajam kepada oposan yang kritis, dan lemah lunglai terkulai untuk istana, penguasa, dan gerombolannya. Dan sampean kemudian setelah mengajak masyarakat untuk lawan ketidakadilan dan korupsi, saya ulang aja lagi, wow seru sekali. Mahfud MD ajak masyarakat lawan ketidakadilan dan korupsi. Ya, mantap. Yes, Mahfud MD ajak masyarakat lawan ketidakadilan dan korupsi. Tapi kemudian sampean mengatakan astagfirullahaladzim, masyarakat Mahfud MD minta masyarakat tak sepenuhnya kecewa kepada pemerintah yang koruptif. Mahfud MD minta masyarakat tak sepenuhnya kecewa dengan pemerintah yang koruptif. Wes toh, itu aja. Saya nggak ngerti apa yang terjadi, tapi sepertinya siapapun, mungkin ada juga yang tidak, saya kelewat ya, nggak ngerti, nggak tahu. Tapi seperti siapapun yang begitu bergabung ke dalam kolam menjadi cebong, walaupun profesor doktor, otaknya menjadi keruh. Dan satu lagi, Cak Mahfud, sabda sampean, fatwa sampean yang sangat fenomenal adalah malaikat pun bergabung ke sistem di Indonesia akan berubah menjadi iblis. Ngeri, nauzubillah min dzalik. Saya Edi Mulyadi untuk FNN. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.